Baik, izin menjawab. Cara saya adalah dengan cara datang lebih dahulu sebagai teman kepada siswa-siswi, karena kalau kita langsung memberikan saran-saran positif itu pasti ada dari mereka yang nggak langsung bilang oh iya gini. Pasti ada yang dari mereka langsung bilang wah apaan sih langsung tiba-tiba gini. Jadi kita harus langkah pertama kita harus dekat dengan siswa-siswi agar kita mengutarakan sesuatu itu gampang. Misalnya kita memberikan saran, kita gampang memberikan saran tanpa bisanya. Kita juga bisa lebih tahu sudut pandang atau latar belakang dari siswa itu. Sekian dari saya, terima kasih. Izinkan saya untuk menjawab. Mungkin dari saya, siswa selalu menerapkan sikap jujur dalam kegiatan apapun. Kalau itu salah, mungkin dari kami OSIS akan mencari atau membantu kalian untuk menyelesaikan masalah, serta untuk meningkatkan rasa tanggung jawab. Selalu mengerjakan tugas, misalnya dari guru itu tidak dinanti-nanti, langsung mengerjakan saat itu juga. Lakukan seperti itu secara konsisten, insya Allah bisa terbiasa hingga masa depan. Cukup. Izinkan saya untuk menjawab ulang. Siswa selalu menerapkan sikap jujur dalam kegiatan apapun, meskipun itu salah, dan mungkin kami OSIS dapat membantu untuk menyelesaikan masalah, untuk meningkatkan tanggung jawab. Misalnya, saat diberikan soal oleh guru, langsung dikerjakan saat itu juga, tidak dinanti-nanti, atau guru memberikan konsekuensi kepada siswa jika tugasnya dikumpulkan delay. Mungkin itu dapat dilakukan secara konsisten, insya Allah bisa terbiasa hingga masa depan. Oke, baik. Pertanyaannya bagaimana caranya? Seperti tadi yang saya bilang, diberi konsekuensi jika tugasnya terlambat mengumpulkan dengan menyalin tugas 2 kali atau memberi konsekuensi lain. Awal saat kita memberikan fasilitas yang baik, contohnya memberikan OSIS sebagai OSIS yang pasti akan langsung memberikan contoh yang baik, contohnya mengapresiasikan hal-hal kecil dari siswa agar siswa bisa menganggap dirinya itu diapresiasi, lalu dia mencontoh dan mengulangi perilaku yang baik, karena akan berlangsung ke dirinya sendiri baik ke depannya, dan bisa memotivasi siswa untuk ke depannya dari karakter mereka menjadi lebih dewasa dan profesional dalam mengerjakannya. Dengan berbagai program-program yang telah Anda sebutkan, apakah Anda meyakini bahwa siswa khususnya SMA 1 Bayan ini tidak sederhana? Dengan program-program yang telah Anda sebutkan, dan ada pertanyaan lagi, bagaimana cara Anda membangun komunikasi yang baik antara siswa dengan guru atau pihak sekolah jika keduanya memiliki pendapat yang berbeda? Dan bagaimana cara Anda mendukung pendapat siswa SMA 1 Bayan di langsungnya? Satu, dengan berbagai program yang telah Anda sebutkan tadi, apakah Anda bisa menjamin bahwa siswa dan siswi SMA 1 Bayan ini tidak keberatan untuk menggunakan program Anda? Yang kedua, bagaimana cara Anda membangun komunikasi yang baik antara siswa dan guru atau sekolah jika keduanya memiliki komunikasi yang pendapat yang berbeda? Dan bagaimana cara Anda mendukung pendapat atau mengikuti pendapat? Untuk audiens, silakan untuk memilih kandidat dengan nomor urut berapa untuk menjawab pertanyaan dari Baik, silakan kandidat dengan nomor urut 1 menjawab pertanyaan tersebut. Izin menjawab pertanyaan dari Eko. Yang pertama adalah apakah siswa tidak keberatan dengan program kerja saya yang disebutkan tadi, yang mana program kerja saya adalah melanjutkan dan mengembangkan kembali program kerja OSIS yang sudah ada. Yang pertama adalah
kalau dari saya tidak dengan program kerja tadi, kemungkinan besar siswa tidak keberatan karena tidak akan beradaptasi kembali dengan program baru yang mana itu adalah mendapat. Jadi poin penting bagi program kerja saya jadinya siswa tidak perlu beradaptasi kembali dengan program baru. Yang pertanyaan yang kedua, jika ada perbedaan pendapat. Jika ada perbedaan pendapat, saya akan menampung semua pendapat. Contohnya jika tadi guru dan siswa mempunyai perbedaan pendapat, nanti saya akan menampung semuanya pendapat dan mencari jalan tengah. Yang mana pendapat itu saya gabungkan dan mencari pendapat yang akan baik, ada dampak positifnya buat keberlanjutan suatu kegiatan atau memang dari pembelajaran tersebut. Dari pertanyaan, insya Allah saya bisa menjamin program kerja saya berhasil jika dilakukan konsisten dan tim OSIS bisa melakukan tugasnya secara adil dan mengadakan event sesuai saran yang diberikan siswa di dalam kotak aspirasi. Disclaimer, ide dan siswa ini sudah disetujui oleh para guru, terutama kepala sekolah. Saya menjawab soal nomor 2. Memusyawarahkan guru dan siswa lalu mencari jawaban yang baik untuk kedua belah pihak. Bagaimana? Akan terjawab. Baik, saya akan menjawab dua pertanyaan tadi. Jadi yang pertanyaan pertama itu, cara saya adalah dengan berusaha membuat program saya sebaik mungkin karena program saya itu podcast. Program saya podcast kan banyak dari kita pasti punya seluk-beluk lah, kita pasti ada yang butuh motivasi, butuh topik-topik untuk dibuat lagi, kayak misalnya topik-topik yang membangun diri, pasti kita butuh sesuatu yang seperti itu kan. Jadi ya itu nggak semua mungkin bisa menerima, tapi sebagian besar mungkin bisa menerima. Jadi yang kedua itu, pertanyaan kedua, kita harus mencari jalan tengah atau jalan tengah dari sebuah masalah itu. Misalnya kita perbedaan pendapat itu kita karena ada sesuatu yang terjadi di antara kedua belah pihak, jadi kita harus cari tahu dulu ini berbeda pendapat karena apa. Jadi misalnya kita udah tahu perbedaan pendapat karena ini misalnya, jadi kita harus mendiskusikannya secara matang gitu. Itu dari saya, terima kasih. Jadi program Anda itu podcast ya. Jadi setahu saya ini SMA 1B itu udah pernah mengadakan podcast ya. Jadi Anda itu ingin mengembangkan lagi ya dengan bagaimana, atau dengan kita bintang tamunya itu dari siswa-siswa di sini atau bagaimana? Saya akan membuat kayak video dari, jadi kan itu podcast dari saya itu mangkut keluh kesah juga. Jadi saya akan setiap saya akan memilih atau bisa orang itu datang sendiri. Jadi kita rekam dia mau bahas apa, dia mau bahas motivasi atau topik-topik ringan atau keluh kesah. Jadi seperti itu kurang lebih. Terima kasih. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau menyampaikan beberapa peraturan yang besok mau mencoblos. Jadi besok agenda kita pencoblosan yang akan dilakukan di kelas A, B, C yang sudah dibagi kelasnya masing-masing. 2025, 2026, kami meminta maaf bila mana kami dalam memandu acara memiliki kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Dan jangan lupa untuk menggunakan suara kalian sebaik-baiknya untuk pemilihan suara yang akan dilaksanakan besok pagi. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.